Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memiliki sebuah soal tentang momen gaya. Jadi ada batang, ya, batang ringan, masanya dapat diabaikan. Pada batang ini bekerja tiga buah gaya, F1 30 Newton, F2 20 Newton, dan F3 20 Newton. Nah, pertanyaannya berapa momen gaya terhadap titik B? Nah, oke, ini coba kita bahas. Ini. Nah, yang pertama ini kita punya pengertian momen gaya itu adalah kita punya pengertian momen gaya yaitu gaya dikali lengan gaya. Nah, lengan gaya ini jarak dari gaya ke sumbu putar. Jadi kalau kita buat simbol-simbolnya, momen gaya itu kita simbolkan dengan sering disimbolkan dengan torsi. Kemudian gaya ini biasa dalam fisika itu F, ya, force. Nah, dikali dengan kita dikali dengan lengan gaya. Lengan gaya ini kita singkat dengan D, ya. Nah, jadi di sini kita sudah punya rumus yang bisa kita ambil dari sini. Torsi F kali D. Nah, ini juga dikali lagi, ya. Dikali dengan sin. Nah, sinnya kita buat huruf kecil. Sin theta. Nah, di sin theta. Sin theta ini sudut yang dibentuk antara gaya dengan lengan gaya. Nah, kita persingkat aja ini, ya. Momen gaya itu torsi, gaya itu F, kemudian lengan gaya itu D. Jadi kita punya rumus torsi sama dengan F kali D kali sin theta. Nah, kemudian untuk mencari, karena di sini banyak gaya, ya, dan sehingga banyak momen gaya. Jadi berapa total momen gaya di B? Nah, kita bisa hitung total momen gaya di B. Nah, kita ambil dari sini, ya. Oke, kita pindahkan. Nah, berapa momen gaya di titik B? B-nya kita buat, ya. Ini totalnya adalah momen gaya oleh F1. Nah, momen gaya oleh F1 ini kita beri bekerja di titik A. Kita beri dia simbol A di sini, ya. Nah, ini dijumlahkan dengan momen gaya oleh F2. Nah, F2 ini membentuk sudut 30 derajat dengan batang ini. Jadi kita uraikan dia. Kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y karena dia membentuk sudut. Nah, biar nampak, kita angkat ke atas sedikit. Nah, ini F2X. F2 pada sumbu X. Jadi F2X. Nah, kemudian kita uraikan juga dia ke sumbu Y, ya. Nah, di sini. Nah, ini namanya F2Y. F2 pada sumbu Y. Jadi ini F2Y.
Kita kasih nama dia. Nah, ini F2X dan F2Y. Jadi ini torsinya itu juga demikian. Jadi tambah torsi 2X tambah torsi 2Y ya. Jadi di sini torsi A tambah torsi C ya. Torsi C pada sumbu X. Nah, kemudian ditambah dengan torsi C pada sumbu Y. Kemudian ditambah dengan torsi D. Ditambah dengan torsi D. Ya. Nah, oke, kita bisa cari di sini untuk masing-masing torsi. Jadi kita cari torsi A berapa? A sama dengan FA dikali dengan gaya A ya, kali dengan D. Jadi ini jarak ke A dikali dengan sin theta. Nah, ini sin theta. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan nilai-nilainya ya. Gaya di A ini nilainya 30 Newton. Kemudian jarak dari A ke B itu adalah 2 meter. Jadi DA ini adalah 2 meter. Kemudian sin theta, sudut yang dibentuk oleh F1 dengan lengan gayanya ini adalah 90 derajat. Jadi kalau kita masukkan hasilnya ya, 30 dikali dengan 2 itu adalah 60. Sin 90 itu 1. Jadi 60 ini Newton meter. Nah, gaya F1 ini kalau batang ini sumbu putarnya di B, dia akan memutar batang ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi torsi A ini karena dia berlawanan arah dengan arah jarum jam, kita beri tanda negatif. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari torsi B. Torsi B adalah, nah ada dua. Bukan torsi B, maaf. Torsi C ya. Torsi C kita cari dulu torsi C pada sumbu X. Jadi di sini F2 pada sumbu X. Nah, dikali dengan DC kali dengan sin theta. Sin theta F2X ini dengan ya lengan gayanya itu membentuk sudut 0 derajat. Jadi kita ambil di sini sin 0 derajat. Jadi kita masukkan nilainya. Torsi C itu F2X ini nilainya F2 dikali dengan cos 30 derajat ya. F2 dikali dengan cos 30 derajat. Jadi nah DC-nya ini nilainya dari B ke C yaitu 1 meter. Nah, kemudian ini kita masukkan nilainya ya. Sin 0 itu 0. Jadi semua hasilnya ini adalah 0. Kita sekarang cari yang sumbu Y-nya. Nah, yang sumbu Y itu kita masukkan aja di sini. TCY
F2 pada sumbu Y dikali dengan DC sin. Nah, sumbu F2Y dengan lengan gayanya itu membentuk sin 90 derajat. Jadi, kalau kita masukkan nilainya, nah kita ambil dari sini aja. Torsi C pada sumbu Y F2 kali sin. Ini ya, kali sin 30 derajat dikali dengan 1 meter dikali dengan sin 90. Sin 90 itu nilainya 1. Nah, F2-nya itu 20 ya. 20 kali sin 30 itu setengah atau kita tulis 0,5. Nah, jadi hasilnya adalah 20 kali 0,5 kali 1 kali 1. Berarti hasilnya adalah 10. 10 Newton meter. Ini arahnya kemana? Dia akan memutar, kalau dia memutar di sini, dia akan memutar batang ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi kita beri tanda negatif. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari berapa momen gaya oleh F3. Momen gaya oleh D. Nah, itu adalah F3 dikali dengan D. Nah, lengan gaya dari D. Nah, sinnya ini juga membentuk sudut 90 derajat. Jadi sin 90 derajat. F3 nilainya 20 Newton. Kemudian jarak dari D itu ke lengan gaya ya. D ke C 3 meter. Kemudian C ke B 1 meter. Jadi jarak dari B ke D adalah 4 meter. Ya. Sin 90 nilainya 1. Nah, ini 20 kali 4 kali dengan 1. Nilainya adalah 80 Newton meter. Ini akan memutar batang searah jarum jam. Jadi kita beri tanda positif. Nah, baru kita hitung lagi yang total ini. Si torsi A nilainya 60 Newton meter, tandanya minus. Jadi ini kita ganti min 60 Newton meter. Kemudian TCX ini kita ganti dengan 0. Nah, kemudian TCY ini nilainya min 10. Nah, kemudian torsi D itu tambah 80 Newton meter. Jadi hasilnya adalah gaya di B ini min 60, min 10 jadinya min 70. Min 70 tambah 80 hasilnya adalah 10 Newton meter ya. Tandanya positif. 10 Newton meter. Nah, ini tandanya positif. Artinya batang ini akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putarnya di B. Nah, untuk demikian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.